Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head dan kita ada di segmen 4, artinya saya harus mempersilakan teman-teman mahasiswa yang sudah menonton dari tadi untuk bisa mengajukan pertanyaan. Silakan kepada yang ingin bertanya, nama dan ditujukan pada siapa pertanyaannya. Malam Pak Timbul. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Kenalkan saya Firza Nabizari Sowandi, saya dari Polimedia Negeri Kreatif Jakarta. Pak Timbul, berkenan saya sebagai mahasiswa khawatir akan isu ini. Dari banyaknya PHK yang sudah terjadi di Indonesia dan dari banyaknya masalah-masalah yang saat ini beredar seperti dolar naik dan bahan baku pada naik. Pemerintah itu program jaminan apa saja yang sudah dibuat negara yang nantinya akan bisa diakses pekerja selain jaminan kehilangan pekerjaan. Apakah itu sudah bisa meningkatkan rasa percaya terhadap yang terkena PHK? Seperti yang sudah ter-PHK, apakah akan ditindaklanjuti untuk info setelahnya? Dan sekarang banyaknya warga-warga Indonesia yang seperti kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Ya. Mungkin apa solusinya dari Bapak? Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Ya, menurut saya ini generasi muda kita ini memang harus dikasih lapangan kerja. Faktanya BPS mengatakan gini, usia 18 sampai 24 tahun itu kan 16% tingkat pengangguran terbuka. Tinggi. Ya. Jadi mereka kerja sekolah, lulus diperhadapkan pada ketiadaan lapangan kerja. Nah, kalau jaminan sosial kesehatan memang untuk seluruh rakyat. Tapi untuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun dan kehilangan pekerjaan, kerja dulu. Nah, kalau nggak kerja, ya nggak dapat juga. Kan persoalannya harus kerja. Ya, tadi saya katakan bahwa jangan sampai yang muda-muda ini ya dicerminkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang 16%, tidak dapat kerjaan. Akhirnya apa? Mohon maaf, khawatir menjadi kriminalitas. Ya, karena mereka kan berharap setelah bekerja, setelah belajar dan sebagainya. Nah, tentunya ada juga program nih, magang nasional. Nanti kalau lulus belum dapat kerja, ada nih program magang nasional. Cuma kan mengevaluasi periode sebelumnya hanya 30% yang ditawarkan kerja. Itu pun 70%-nya kemana? Sekarang ditambahin 150.000. Saya khawatir dikasih skill tapi nggak ada kerjaannya gitu loh. Kalau dikasih skill nggak ada kerjaannya, ya nganggur juga. Besok lupa lagi. Uang yang keluar 4,2 triliun, ya begitu aja. Nah, ini kan persoalan strategi link and match itu, bahwa ada SDM yang ditingkatkan, iya, tapi jangan lupa dibuka lapangan kerja formal yang memang bisa menampung adik-adik kita untuk bekerja. Jangan sampai mereka bekerja sudah susah sekolah sampai di lulusan nggak dapat kerjaan. Ya, ada pemagangan betul, tapi tidak juga yang menjadi hal yang harus dimudahkan tuh lapangan kerja dulu. Nah, ini yang penting maksud saya supaya mereka bisa bekerja dan ada skillnya. Ya, pemagangan nasional baik, tapi juga harus dibuka lapangan kerja formal, jangan informal. Kalau informal tadi ketidakpastian terhadap upah, dan ini kan juga PHK-nya berkelanjutan, pembukaan lapangan kerjanya formal tidak terbentuk atau sedikit, sehingga konsumsi rata-rata juga akan terpengaruh, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kalau 5,61 kemarin kan, itu kan gara-gara government spending yang naik 21%. Itu karena duitnya dihamburkan kepada MBG, kepada Kopdes, sehingga naik. Coba kalau dia tumbuh 5%, itu kan 4,8% pertumbuhan ekonomi. Maksud saya harus juga jujur pemerintah, bahwa yang membuka konsumsi itu, yang membuka investasi lapangan kerja itu, yang harusnya memang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Ya, 19 juta, menurut saya itu isapan jempol sampai 2029. Baik, terima kasih Pak Timbul. Dan tidak hanya pertanyaan dari mahasiswa, saya juga akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk dalam kanal YouTube CNN Indonesia. Dari @dinda_mediansyah7239, ini kepada Mas Ahmad, nanti mohon dijawab. Banyak pekerja khawatir negara baru hadir setelah PHK terjadi, jadi bagaimana seharusnya atau apa langkah konkret pemerintah mengentaskan akar masalahnya? Pertama adalah kejujuran data. Ini penting, karena data tentang ketenagakerjaan, kependudukan,
itu sudah diakui banyak carut marut. Iya. Contoh tadi 147 juta data yang Anda sebutkan orang yang bekerja. Sesungguhnya definisinya hanya 1 jam dalam seminggu. Nggak fair. Itu setengah penganggur. Nggak fair. Kemudian sebetulnya ada lagi data kemudian kemiskinan. Kemiskinan ekstrim 0,85% turun menjadi hanya 2,3. Tapi sesungguhnya itu angkanya adalah orang yang penghasilannya 600 di bawah 641 atau menggunakan PPP 2,15 dolar. Padahal Bank Dunia sudah mencapai 3 dolar. Jadi artinya sebenarnya kalau kita menggunakan data agak misleading. Mari kita lihat pakai angka yang lain. Tadi sudah disebutkan. Pekerja informal di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, pekerja informal selalu melampaui pekerja formal. Katanya kita mau menjadi negara maju 2045. Maka agenda yang saya kira sangat penting adalah bagaimana mentransformasi dari informal menjadi formal. Dan saya kira ini agenda yang paling strategis kalau kita ingin menjadi negara kuat. Yang berikutnya di pertanyaan menarik, apa yang harus kita lakukan? Satu, bisa nggak APBN-nya difokuskan? Bukan kepada yang tadi populis-populis, penciptaan lapangan kerja. Normal buat Saya kira, pabrik. iya, saya kira ini yang menjadi perhatian publik. Soal MBG tadi dikritik, Koperasi Merah Putih 80.000 dikritik. Apakah itu semua menciptakan lapangan pekerjaan? Apakah itu memformalisasi pekerjaan informal? Kalau tidak, bisa nggak kita refocusing? Baik. Ini harus ada kejujuran menurut saya, supaya apa yang kita punya APBN yang sangat terbatas ini tidak misalokasi. Baik, Itu sih pesan kita. Oke, kami tangkap. Terakhir dari Anda sekaligus closing statement menjawab itu tadi. Iya, Mas Bram, saya rasa kita memiliki concern yang sama dan ini dilandasi kecintaan kita terhadap republik ini. Kita ingin negara kita take off menjadi sebuah negara yang maju. Syaratnya adalah penduduk kita harus sejahtera. Syarat daripada kesejahteraan penduduk adalah betul sekali yang disampaikan, komposisi daripada angkatan kerja kita, tenaga kerja kita, mayoritas harus formal. Pertanyaannya adalah how. Bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut? Nah, ini beberapa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Pertama adalah harus menggelontorkan investasi, baik investasi dari domestik maupun investasi yang bersumber dari luar negeri atau FDI, untuk menciptakan banyak sekali perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik baru yang berada di Indonesia, yang orientasinya adalah downstreaming dan juga export oriented, sehingga menciptakan high paying jobs. Kedua adalah kita harus melakukan upgrading, reskilling daripada human resources kita. Ini bisa dilakukan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau kita berbicara jangka pendek, salah satu yang digelontorkan di stimulus ekonomi paruh kedua 2026 itu adalah menambah 270.000 pengajaran pelatihan vokasi. Yang dimana 220.000-nya ditujukan untuk anak-anak yang baru lulus dari SMA atau sederajat, dan sisanya sekitar 50.000 itu adalah ditujukan untuk korban PHK. Itu short term. Lalu kalau kita berbicara long termnya adalah apa? Long termnya adalah berinvestasi pada sumber daya manusia kita melalui program makan bergizi gratis. Jadi program MBG ini memiliki dua manfaat. Short termnya dia memiliki multiplier efek terhadap ekonomi, di long termnya adalah investasi terhadap sumber daya manusia kita. Nah, lalu ditambah lagi dengan apa? Kita memiliki program SMK Go Global misalnya, untuk mengisi gap di mana sekarang kalau kita berbicara secara global, banyak negara memiliki masalah aging population. Populasi menurun, mereka butuh tenaga kerja skilled laborers yang baru, seperti welders, seperti seafarers, seperti di hospitality industry. Ini yang dilakukan oleh SMK Go Global. Saya ingin mengambil contoh sedikit, Mas Bram. Ada contoh negara tetangga kita yang melakukan satu sektor ini baik sekali, Filipina. Filipina itu menguasai pasar tenaga kerja dari seafarers atau ABK itu 20-25% dari seluruh ABK di seluruh dunia. Dan ini dilakukan ketika pemerintahnya memberikan insentif apa? Satu adalah pelatihan bahasa Inggris, kedua adalah memberikan banyak support terhadap akademi kelautan yang berada di negara tersebut. Hasilnya terlihat dan mereka menjadi pahlawan devisa. Ini beberapa contoh yang bisa kita tiru, akan kita lakukan, dan ujung-ujungnya kami sepakat tujuannya adalah kita akan membuat pekerjaan formal lebih banyak dan membawa kesejahteraan bukan hanya dari nominal pertumbuhan. Dananya dari mana? Ketika itu sudah habis buat MBG, ketika itu sudah habis buat Koperasi Merah Putih, pekerjaan yang Anda bilang program itu dananya dari mana? Kemarin di stimulus ekonomi naikin pajak lagi buat kelas menengah. Tidak pernah ada penaikan tax rate, Pak. Kita tidak pernah menaikkan tax rate. Yang ada kita meningkatkan tax base atau kepatuhan pajak supaya tax ratio kita meningkat. Dan yang kedua adalah kemarin APBN ini kan sudah stimulus ini kan 26 triliun untuk second half. Pertanyaan uang dari mana? Kalau kita mengalami tekanan misalnya dengan harga minyak yang naik, otomatis akan dilakukan efisiensi di beberapa kementerian lembaga. Ini sudah dilakukan. Bahkan untuk program MBG sendiri, pimpinan baru sudah mengatakan akan menurunkan anggarannya supaya penerima manfaatnya direkalibrasi ulang kalau hari libur tidak diberikan dan seterusnya. Ini merupakan bentuk refocusing anggaran supaya manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Refocusing anggaran ya. Baik, terima kasih Mas Rio. Bang Ansyi, sekaligus singkat Bang.
Sebelum closing, saya ingin mengkritisi soal pernyataan tadi yang mengatakan MBG itu adalah investasi kepada manusia. Bagi saya, MBG itu adalah proyek karitatif yang syarat dengan agenda populisme. Kalau bicara investasi, berapa lama sih mau invest dalam MBG ini? Butuh berapa dana sih? Metodenya seperti apa? Indikator untuk mengukur keberhasilannya seperti apa? Ini semua amburadul. Contoh, pertama 335 triliun. Lalu dibilang mau kurang jadi 265. Katanya tahun depan mau jadi 175. Inkonsistensi. Baik, oke. Yang kedua, kalau kita bicara harusnya yang mendapat makan itu jangan juga anak orang kaya atau kelompok the haves, mereka yang kaya. Disinilah esensi dari keadilan substansial yang dikatakan oleh filsuf John Rawls. Yang dikasih makan itu di wilayah misalnya 3T. Maka perlu skala prioritas. Ini soal MBG. Closing statement dari saya. Mencegah kebakaran itu jauh lebih baik daripada memadamkan kebakaran. Mencegah PHK jauh lebih baik daripada setelah PHK baru kita pusing menghadapi ini. Dan bicara soal ini, negara itu sederhana kok. Republik ini didirikan itu untuk supaya cerdas dan kemudian supaya masyarakatnya sejahtera. Baik. Otak penuh, perut penuh sehat, kantong penuh. Kan begitu. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu aja sebenarnya. Baik, oke. Dan Kami tangkap. konkretnya, ini mandat konstitusi. Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, Dan baik. negara harus hadir menjadi strong state bahkan ya menjadi active state untuk apa? Untuk bisa menjadi konduktor yang mengorkestrasikan satu, perlindungan terhadap pekerja, Oke, kaum buruh, kami tangkap menciptakan lapangan kerja buat mereka, dan kemudian dorong iklim investasi yang sehat, buat perizinan, buat aturan yang konsisten. Dasarnya adalah pada kerja-kerja teknokratis, dan tolong persiapkan angkatan kerja kita dengan upscaling tadi, persiapkan dengan vokasi, tetapi ujung ini ciptakan lapangan pekerjaan. Oke, baik. Jangan Terima kasih, Bang Ansy. uang Cukup, ini, Bang Ansy. APBN ini dibuang ke laut, tidak ada hasilnya. Oke, Kan Pak, begitu. terakhir, singkat Iya. saja. Saya ingin memberi contoh konkret apa yang terjadi dengan PHK Tokopedia ini yang berhasil dihentikan oleh Satgas PHK, oleh pemerintah. Yang terjadi di Tokopedia ini kita harus lihat bukan hanya sekedar perusahaan ingin memberhentikan karyawannya karena ada aksi korporasi, tapi juga disrupsi yang terjadi karena adanya teknologi baru seperti AI dan otomasi. Sehingga Tokopedia harus melakukan efisiensi yang rasional sebetulnya. Nah, pemerintah itu melihat fenomena seperti ini tuh 2-3 langkah ke depan. Sehingga program-program seperti rescaling atau upscaling itu dilakukan melalui pemagangan nasional, kemudian memberikan pelatihan vokasi dan lain sebagainya, sebetulnya untuk mempersiapkan angkatan kerja yang lebih relevan dengan dunia kerja yang baru, yang hari ini sudah terdisrupsi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Jadi teknologi seperti e-commerce yang tadinya mendisrupsi pasar tradisional, kemudian sekarang terdisrupsi lagi oleh AI dan otomasi. Pemerintah harus berpikir 2-3 langkah ke depan sehingga program-program yang saat ini ada disiapkan untuk masyarakat, sehingga nanti ke depan masyarakat Indonesia dan angkatan kerjanya siap dengan kondisi dan perubahan global dan perubahan teknologi yang tidak bisa dielakkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fuad. Terakhir Mas Ahmad. Singkat, Mas. Kemandirian yang sedang digagas sama Pak Prabowo dalam banyak pidato seharusnya tidak melemahkan daya beli. Dolar jangan dianggap sebagai hanya yang dimiliki orang kaya, tidak. Data menunjukkan pupuk yang dibeli petani itu masih mengandalkan dolar. Pakan ternak yang dimiliki oleh peternak kita, kedelainya, jagungnya masih impor, butuh dolar. Artinya dalam state capitalism yang diinginkan atau kemandirian yang diinginkan, harusnya dijaga daya beli masyarakat. Asing jangan ditakut-takuti. Begitu asing lari, dolarnya berantakan, kita susah ke orang kecil. Jadi asingnya jangan ditakut-takuti, biarkan semua punya hak untuk swastanya, untuk berusaha lebih baik. Negaranya, retailnya. Jadi jangan diambil porsi negara, mengambil porsi swasta. Ataupun retail yang diambil
karena ini akan membahayakan. Kecuali kita punya cadangan devisa yang kuat, seperti China, seperti Timur Tengah. Kalau kita belum kuat, kita harus jaga balancing. Ini mungkin nasihat kita ya untuk arahan state capitalism yang sebetulnya kalau kita mengarahkan kepada demokrasi, ini nggak kompatibel. Baik. State capitalism kompatibelnya dengan non-demokratis. Kalau kita demokratis, ya kita harus terbuka memberikan kesempatan berusaha buat swasta, buat asing, buat negara, BUMN, dan juga buat retail secara seimbang. Baik, secara seimbang ya semuanya. Pak Timbul, terakhir. Ya, jadi tentunya yang utama sekarang kan bagaimana tingkatkan kepercayaan sehingga lapangan kerja dibuka, ya. Dan formal, ya. Jangan selesai dengan informal, formal. Dan kedua, cegah PHK. Pasal 151 Undang-Undang 6 2023, pemerintah, serikat pekerja, pengusaha harus berusaha menghindari terjadinya PHK. Nah, tentunya harus jelas ada intervensi juga terkait dengan ini dari APBN. Jangan sekedar nanti Satgas PHK-nya kerjaannya Bung Iqbal yang memang bisa mencegah, tapi kerjaannya dia bukan Satgas gitu loh. Yang memang harus ada intervensi anggaran ketika cash flow-nya terganggu, siap dibantu dengan suku bunga yang rendah. Jangan sekarang 5,75, ntar berapa kan gitu. Nah, maksud saya apa yang dilakukan Bung Iqbal itu juga harus ada intervensi APBN sehingga membantu cash flow-nya perusahaan dengan segala persoalannya akhirnya tidak jadi mem-PHK. Nah, itu yang kita harapkan. Jangan sekedar hanya gitu ya, ngomong aja tapi akhirnya Bung Iqbal yang disuruh jadi kerja sana. Terima kasih. Intervensi APBN. Terakhir dari Anda. Ya, dalam pandangan saya ketika memutuskan untuk menerima penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya hanya melihat satu, bahwa Pak Prabowo saya mengenal Pak Prabowo dari 10 tahun yang lalu. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi konstitusi. Itu yang selalu beliau berulang-ulang bilang pasal 33, pasal 33, pasal 33. Dan itu terkorelasi dengan PDIP sebenarnya. Itu clear banget. Makanya Mbak Mega dan Pak Prabowo hubungan baik-baik saja. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam beberapa hal. Yang kedua, pencegahan PHK itu concernnya Pak Prabowo. Itu yang beliau perintahkan pada saya. Turun ke lapangan, dan turun ke lapangan. Setelah itu kau identifikasi dan lakukan injeksi terhadap intervensi kebijakan. Gas, Tokopedia, Hengtai, terhadap upah, itu adalah intervensi kebijakan. Baru saya ingat sekali untuk menjalankan itu jejaring. Intinya hindari PHK sebisa mungkin. Bila terjadi PHK, maka hak-hak buruh harus dibayar. Bila ada yang melanggar, law enforcement. Itu yang terjadi misalnya di PT Master. 7 tahun tidak membayar upah dan pesangon buruh, padahal mereka sudah ter-PHK. Maka dilakukanlah law enforcement. Akhirnya mereka bayar. Begitu pula yang terjadi di PT Molex Ayus, di mana mereka tidak melakukan kenaikan upah hanya dengan alasan karena produksi menurun. Kita intervensi, kita bikin jejaring, akhirnya dibayar. Intinya saya mau bilang, pembentukan Satgas PHK dan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh adalah ingin menghadirkan negara di kala buruh membutuhkan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Satibal, terima kasih semua narasumber yang sudah hadir dan juga memberikan insight di hari ini. Bicara soal pertumbuhan ekonomi memang tidak hanya soal angka, namun di balik setiap kebijakan ada pula jutaan pekerja yang berharap terhindar dari PHK. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya soal ekonomi, namun juga masa depan mereka dan juga keluarga di rumah. Saya Bram Herlambang pamit, kita jumpa pekan depan.